Lagi, selamat malam, baru Za. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang AI di dalam healthcare sebagai kelompok 15. Next slide. Di kelompok 15 ini, oke, jadi langsung saja. Beberapa hal yang kita harus pahami adalah AI akan mendisrupsi cara dunia ini bekerja, termasuk di beberapa tes-tes yang biasa dilakukan oleh manusia. Khususnya untuk tes-tes yang cenderung general, kita tahu kalau AI bisa melakukan hal tersebut bahkan lebih baik dari kita. Next. Nah, kita dalam informasi tadi itu, kita juga harus memperhatikan ke hal-hal berikut. Pertama, kita harus memperhatikan bentuk-bentuk data yang kontemporer dan tidak konvensional. Dan cenderung bentuk data ini akan menjadi unstructured gitu. Jadi entah gambar, entah dimensi, atau semacam file tertentu yang bisa diartikan menjadi angka oleh machine learning nantinya. Dan kita bisa melihat AI untuk cara-cara aplikasi yang kurang lazim di masa yang lalu. Dan tentunya ini akan memberi kemungkinan-kemungkinan dan chance-chance di masa depan untuk melakukan penemuan baru atau invent hal yang novel gitu. Next. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang AI untuk genomics. Dan di mana ini genomics itu berkaitan dengan sequencing dan juga bentuk-bentuk dari protein di dalam kita. Dan bisa dilihat untuk artikelnya yang kita ambil dari berikut. Next. Nah, jadi permasalahannya ini sebenarnya berawal dari saat genom manusia disequence di tahun 2006. Di dalam kesempatan itu, ilmuwan-ilmuwan melihat kemungkinan untuk menggunakan informasi baru ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu, seperti ada beberapa pasien yang memiliki kelainan genetik sehingga ia memiliki efek samping dari beberapa pengobatan yang sangat merugikan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sejak mulainya sequence dari genom manusia tersebut ada, ilmuwan-ilmuwan mencoba untuk mendevelop personalized medicine atau obat-obat yang disesuaikan dengan resipiennya. Dan di situ potensinya sangat banyak, karena tidak hanya efek samping yang bisa dihilangkan yang negatif, dan efek-efek positif dari obat tersebut bisa dioptimalisasikan. Nah, next. Jadi, nah, di dalam genome sequencing tadi, kita tahu bahwa itu ada suatu langkah yang baik untuk mengenali bagaimana suatu gen itu bertindak. Namun, di satu sisi kita harus sadar bahwa kita ini hidup di dunia yang tiga dimensi, dan kita tahu juga beberapa struktur-struktur molekul, seperti misal dopamin itu, dia itu seperti berjalan di saraf-saraf kita yang memberi kita perasaan senang. Nah, dengan ide yang mirip seperti itu, kita bisa memahami bahwa kalau misal kita berhasil menggambarkan sel-sel kita, terus sel-sel obat, dan juga sel-sel bakteri atau virus atau penyakit, kita bisa melakukan approach yang baru untuk menyelesaikan penyakit-penyakit itu. Jadi misal, kalau kita kan kalau misal di dalam perang, kita bisa menggunakan pedang yang bentuknya tajam untuk menyerang. Tapi kalau misal lawannya itu menggunakan suatu baju zirah yang cukup tebal, kita tahu bahwa pedang itu nggak bisa, harus diganti dengan senjata lain yang bentuknya juga beda. Mirip dengan konsep ini, AlphaFold 3 ini memodelkan struktur tiga dimensi tersebut agar bisa membantu kita memprediksi interaksi antara dua molekul yang bisa dari manusia ke obat, bisa dari penyakit ke obat, dan ini bisa kita lakukan juga untuk menganalisa trait-trait di dalam molekul-molekul tersebut
Sehingga nanti kalau misal kita mau buat obat baru, kita bisa menanamkan trait-trait yang sudah dipelajari tersebut. Next. Nah, mekanisme dari cara ini yaitu dia pertama menggunakan human genome sequence yang sudah ada ataupun virus sequence, bacteria sequence atau struktur dari obat tersebut secara sequence terlebih dahulu. Lalu ia melakukan suatu mapping dari data yang awalnya hanya satu kata saja itu menjadi struktur tiga dimensi yang menggunakan suatu arsitektur yang namanya evoformer. Nah, evoformer ini sangat efisien. Kenapa? Karena kalau misal kita mau menggambarkan satu persatu dan memahami, itu akan memerlukan waktu yang lama. Jadi kita bisa gunakan saja data trainingnya, sorry, data-data yang sudah ada sebagai data training. Yang awalnya misal dia itu bentuknya cuman targetnya itu gambar tiga dimensi hasil mikroskop, kita bisa convert itu menjadi suatu bentuk atau file bentuk yang kemudian akan dilatih pada modelnya gitu. Digunakan untuk melatih model, khususnya bentuk evoformer ini. Yang dimana dia itu bisa menjadi semacam CNN namun tiga dimensi untuk memetakan yang tadi hanya sequence kata tersebut menjadi suatu model tiga dimensi. Next. Tes suaraku dengan ini. Nah, teknologi ini tuh kenapa ini ada suatu yang revolusioner. Nah, pertama, AlphaFold 3 ini awalnya memang hanya untuk dipakai untuk memetakan dari sequence tadi menjadi suatu model tiga dimensi. Namun di sejarahnya, AlphaFold yang awalnya hanya digunakan untuk membuat prediksi bentuk tiga dimensi itu, ini bisa ditingkatkan di AlphaFold 2. Dan AlphaFold 2 ini dianggap di dunia komunitas itu sebagai potensi solusi untuk masalah pelapisan protein dan juga mendapat respon yang besar. Next. Dan di AlphaFold 3 ini, kenapa ada update yang revolusioner lagi? Itu karena dia bisa menawarkan prediksi interaksi dan bukan hanya prediksi 3D modeling saja. Jadi, hasil dari AlphaFold 3 ini adalah model-model yang kita bisa studi interaksinya antara dua molekul seperti itu dan bukan cuman melihat hasil model 3D dari satu molekul saja tapi juga memahami bagaimana dua molekul itu berinteraksi yaitu apa yang terjadi di dunia nyata di mana biasanya itu dua molekul akan bersaling berinteraksi dan menghasilkan suatu efek gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah implikasi dari AlphaFold ini. Yang pertama adalah mempercepat penemuan obat dengan memprediksi struktur dan interaksi biomolekul. Yang kedua adalah memfasilitasi penelitian biologi molekuler dengan prediksi struktur yang sangat akurat. Yang ketiga, menyediakan akses gratis bagi ilmuwan melalui AlphaFold Server untuk penelitian non-komersial. Nah, berikutnya adalah potensi dari AlphaFold ini sendiri. Yang pertama adalah diharapkan untuk dapat mempercepat desain obat dan pengembangan terapi baru. Yang kedua, memungkinkan penemuan ilmiah baru dalam genomika, desain enzim, dan biologi sel. Yang ketiga, meningkatkan penelitian pada penyakit yang terabaikan dan keamanan pangan melalui kolaborasi global. Etika. Apa itu etika? Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang seluruh hak dan kewajiban moral yang kita sebut sebagai akhlak pada tiap manusia. Menurut Bertens, salah satu filsuf terkenal dan salah satu penulis buku terkenal juga pada buku filsafat, dia memberitahu bahwa etika itu adalah susunan nilai-nilai yang berperan sebagai pegangan individu untuk bisa mengatur perilaku. Dan juga menurut Raharjo di sini, etika itu prinsip-prinsip moral yang kemudian bisa mengatur tingkah laku seseorang dan pelaksanaannya dalam suatu kegiatan atau aktivitas sehari-hari
di kesehariannya. Jadi secara garis besar, etika itu dipandang sebagai sesuatu yang menjadi tolak ukur penilaian terhadap apa yang disebut baik dan apa yang disebut buruk, serta menjadi panutan perilaku untuk kita semua. Ya, pada dasarnya ketika etika itu mengatakan sesuatu itu baik, ya maka itu baik. Dan ketika etika mengatakan sesuatu itu buruk, maka itu buruk. Jadi itu semua tentang baik dan buruk. Teori etika sendiri, meskipun kita bisa katakan, wah ini kan sudah harusnya ada yang baik dan ada yang buruk. Ini sudah sesuatu yang pasti. Namun, hal itu sebenarnya kurang tepat. Karena di dunia ini, ada banyak ragam teori etika yang dianut oleh masyarakat. Dan sampai saat ini terdapat 3 ragam teori yang paling terkenal sampai saat ini. Yang pertama, yaitu adalah etika utilitarian. Yang kedua adalah etika Kantian. Dan yang ketiga adalah etika Aristoteles. Yang pertama, etika utilitarian itu adalah semacam aliran etika yang mengukur kebaikan dan keburukannya itu berdasarkan jumlah keuntungan atau kekuasaan. Jadi dia itu berfokus pada lebih banyak maksimal keuntungannya seperti itu. Jadi ketika kita berhasil misalnya menguntungkan lebih banyak pihak atau menguntungkan diri kita lebih banyak secara kuantitatif misalnya atau secara fisik atau secara mekanis, maka kita bisa katakan bahwa itu lebih baik. Itu etika utilitarian. Ketika kita berbicara tentang etika Kantian, maka itu akan fokus kepada law atau hukum. Sesuatu yang sifatnya imperatif dan memang mengikat pada diri manusia itu sendiri. Dan itu berhubungan dengan hukum itu sendiri, hukum mutlak begitu. Jadi ketika kita tahu bahwa misalnya pelecehan seksual itu adalah sesuatu yang buruk dan itu dipegang juga, dimasukkan juga ke dalam hukum dan lain sebagainya, maka itu adalah hal yang buruk. Dan orang tahu bahwa itu adalah hal yang buruk sehingga itu dibuat hukum seperti itu. Dan yang terakhir ada etika Aristoteles. Ini berhubungan dengan bagaimana orang itu bisa berkembang secara karakter. Jadi ketika orang itu membawa virtus atau karakter-karakter yang baik, misalnya karakter semangat, karakter untuk bisa jadi lebih positif, maka itulah yang mendefinisikan etika. Dan pada akhirnya hal ini bisa membawa kita semua untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu eudaimonia, atau kebahagiaan atau kesejahteraan untuk kita semua. Kebahagiaan yang memang benar, kebahagiaan itu bahwa kita itu sebagai manusia memang merasa bahagia dan tidak hanya senang sesaat saja, tapi bahagia seumur hidup dan selamanya. Selanjutnya, kita juga mengenal etika dalam dunia AI. Dan AI itu sendiri tentunya ya karena dia merupakan bagian yang diperbaiki oleh mesin ya, misalnya bagian yang dipegang oleh mesin, maka dia bukanlah sesuatu yang mengenal etika secara khusus, tapi dia tahu bahwa ada etika itu yang diatur oleh manusia, karena manusia menginputnya. Selanjutnya. Dan karena itulah kita tahu bahwa etika ini perlu dipandang dalam dunia AI itu sendiri. Yang pertama, kalau dari perspektif etika utilitarian, kita tahu bahwa etika itu sesuatu yang memang mengatur AI itu sendiri. AI itu baik ketika misalnya memang dia membawa banyak keuntungan, banyak manfaat kepada manusia. AlphaFold juga. AlphaFold sudah membuka suatu pandangan insight yang luar biasa besar kepada manusia untuk bisa memeriksa dan juga memvisualisasikan gambaran susunan molekul protein yang ada dalam kehidupan, yang ada dalam susunan materi biologis. Dan itu digunakan besar untuk hal-hal yang berhubungan dengan penelitian obat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian genetika. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena itu banyak dapat membantu orang lain. Jadi itu manfaatnya ke orang lain, apalagi di masa depan, itu sangat luar biasa besar. Namun di samping hal ini, sebenarnya ada hal yang memang patut untuk kita pikirkan kembali, patut kita pertimbangkan, dan memang banyak menimbulkan 2 titik berat pada dilema etika, terutama pada sisi utilitarian. Yang pertama, melibatkan mesin berupa AI yang bukan manusia ke dalam produk yang paling krusial dari diri manusia itu sendiri. Maksudnya adalah kayak bagaimana kita itu bisa ngelibatin AI untuk membuat sesuatu yang memang itu sangat signifikan bagi kita. Misalnya kayak obat. Obat itu sangat signifikan bagi kita. Kesalahan sedikit, kita bisa mati. Gitu. Atau misalnya kesalahan sedikit, kita bisa sakit dan akhirnya mati. Pada akhirnya itu semua berujung pada suatu penderitaan. Ketika misalnya kita tidak bisa menggunakan hal itu secara bertanggung jawab. Jadi ketika misalnya ada AI yang merupakan sebuah mesin yang bukan manusia, merupakan suatu kesalahan, dan akhirnya kesalahan itu berambat pada manusia, ya itulah sesuatu yang memang ditakutkan. Itu adalah salah satu sisi yang ditakutkan oleh sisi etika utilitarian. Di mana memang persentase kegagalan AI itu ya memang meskipun kecil, tapi setidaknya itu untuk di kalangan manusia itu belum normal. Jadi ini adalah sesuatu yang patut ditakutkan. Yang kedua adalah bahwasannya penemuan semacam AlphaFold 3 itu memungkinkan kriminal untuk bisa ngebuat sesuatu yang di luar nalar. Di luar nalar dalam artian itu di luar dari hukum manusia atau misalnya di luar dari sesuatu yang menguntungkan manusia. Jadi lebih banyak membawa penderitaan daripada membawa keuntungan bagi manusia itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, di etika Kantian terhadap AlphaFold 3.
Bagaimana sih etika Kantian itu di AlphaFold 3? Oke, jadi pada etika Kantian sendiri, itu merujuk sama aliran etika yang mengukur kebaikan dan keburukan. Itu berdasarkan goodwill yang berasal dari suatu moral, atau suatu tanggung jawab, atau suatu kewajiban. Jadi ketika seseorang itu merasa bertanggung jawab, atau merasa berkewajiban, atau merasa seperti itu, nah disitulah etika Kantian itu muncul. Misalnya kayak kita menaati lampu rambu-rambu gitu ya, rambu-rambu lalu lintas. Kita menaatinya karena apa? Karena kita tahu bahwa itu bahaya, atau karena kita tahu bahwa itu melanggar hukum. Nah, kalau kita tahu bahwa itu melanggar hukum, maka kita etika Kantian. Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya hanya fokus pada, oh ini berdampak pada sesuatu yang ada dalam hidup lebih baik, maka itu bukan Kantian gitu. Itu sesuatu yang etika yang lain gitu. Itu mungkin bisa lebih ke arah sosialis atau bahkan lebih ke arah utilitarian. Dalam hal ini bahwa pada AlphaFold 3 sendiri itu memang sudah mematuhi seluruh protokol aplikasi, sudah mengikuti kebijakan yang berlaku di dunia, sudah mengikuti kebijakan AI, sudah mengikuti hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Namun ketika AI itu melakukan kesalahan dalam programnya, kemudian melibatkan manusia sehingga manusia itu istilahnya merasa menderita, atau misalnya istilah manusia itu misalnya mengalami kerugian yang sangat besar, siapa yang patut disalahkan? Gitu. Di sini kan ketika kita bicara tentang tanggung jawab, AI jelas, ya AI jelas secara implisit itu memiliki tanggung jawab, tapi tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia. Tapi ketika manusia ingin dipertanggungjawabkan, tapi manusia itu sendiri tidak tahu apa yang terjadi dalam AI itu sendiri. Jadi kayak itu adalah sesuatu yang masih patut dibingungkan, dan ini yang patut kita garis bawahi dalam pembentukan regulasi selanjutnya, karena ini berhubungan banget dengan etika Kantian. Di samping itu juga masih ada kebijakan lain yang memang tanpa substansi yang jelas, atau tidak ada kebijakan yang mengatur penggunaan AI secara masif. Dan selanjutnya Aristoteles sendiri, next, itu pada AlphaFold 3 itu lebih ke arah bagaimana AlphaFold 3 ini digunakan oleh manusia-manusia yang merasa bahwa ini adalah bentuk bagaimana ia bisa mendevelop hidupnya, atau mendedikasikan dirinya atau hidupnya demi membahagiakan, atau demi membentuk umat manusia yang lebih positif. Seperti itu. Itu di dalam etika Aristoteles. Jadi next. Jadi di dalam etika Aristoteles sendiri, ya bagaimana caranya pengguna AlphaFold 3 itu bisa seimbang dan bijaksana untuk memastikan hal ini digunakan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk tujuan yang merugikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, yang selanjutnya ada perspektif etika kontrak sosial ya. Jadi etika kontrak sosial ini kayak semacam konsep yang mengacu pada kesepakatan atau perjanjian antar masyarakat dengan pemerintah atau institusi demi kepentingan bersama. Nah, di AlphaFold 3 ini pentingnya perlindungan hak dan privasi individu itu sangat perlu dipikirkan, karena ini mencakup penggunaan data individu yang bersifat sensitif seperti data generik. Maka diperlukan persetujuan dapat menegaskan bahwa individu ini memiliki hak atas privasi dan kontrol terhadap data mereka, serta bahwa penggunaan data tersebut harus mematuhi standar etika dan hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh sistem yang nantinya digunakan saat memprediksi struktur protein. Lalu ada perlunya transparansi yang jelas antara masyarakat dengan teknologi yang digunakan, agar mereka mengetahui perkembangan dari teknologi tersebut, dan dengan begitu masyarakat dapat memahami dan memantau dampaknya. Lalu ada memastikan tidak adanya kesenjangan sosial atau ketidaksetaraan dikarenakan individu tertentu. Maka perlu adanya kebijakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dan aplikasi AlphaFold 3 tersedia secara merata dan dapat diakses oleh semua masyarakat agar distribusi manfaat dan kerugian yang adil dari penggunaan AlphaFold 3. Yang terakhir ada mempertimbangkan tanggung jawab teknologi AlphaFold 3 agar potensi yang mungkin tidak diinginkan tidak terjadi, terutama pada pengembangan obat-obatan atau terapi gen yang dapat memiliki implikasi besar bagi kesehatan manusia. Maka perlu adanya regulasi dan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan AlphaFold 3 tidak membahayakan masyarakat. Dan ke next slide. Ya, jadi inilah opini kami. Dari aku sendiri, yaitu Michael Albertio Jaya. Di sini, menurut pendapatku sendiri, AI itu seperti AlphaFold 3, itu harus dipandang sebagai asisten manusia yang tidak hidup. Maksudnya tidak hidup adalah, ya dengan menjadi tidak hidup, AI itu nggak punya kontrol apapun terhadap kehidupan manusia. Karena
pada akhirnya ketika kita menganggap mereka tidak hidup dan mereka hanyalah sekedar robot yang membantu kita atau sebagai asisten kita, maka kitalah yang memiliki otonomi tersebut dan kita yang memiliki hak untuk bisa berkembang dan mengembangkan AI itu sendiri. Jadi apapun itu AI-nya, kita merupakan makhluk memikir yang bijaksana, kita punya kebijaksanaan itu, kita punya human wise, yang mana saya percaya bahwa dengan adanya itu, kita bisa membawa perubahan besar ke peradaban manusia melalui AI itu sendiri. Dan percayalah bahwa AI itu ada untuk kita berkembang, bukan untuk kita berpecah. Sekian dari Michael. Lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi di sini menurut saya AlphaFold itu adalah contoh yang sangat baik untuk kasus di mana AI itu yang penting ada datanya, urusan arsitektur dan lain itu hal yang mudah untuk kita akali seperti itu. Dan asal ada data, AI itu bisa achieve a lot of things. Dan ini sebenarnya cukup menakutkan karena jika AI bisa berkembang, dalam artian kita mendapatkan data yang berkaitan sekali dengan hal-hal yang lain, misal ke sikap atau prediksi perilaku di masa depan. Dan jika data tersebut ternyata tidak tidak serandom yang kita kira, AI akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Namun tentunya AI ini sangat berpotensi di masa depan seperti itu. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah opini dari saya, Ezani Fantikram. Sebagai seorang mahasiswa sains data, saya sangat terkesan dengan kemajuan yang dibawa oleh AlphaFold 3 dalam dunia penelitian biomedis. Kemampuannya untuk memprediksi struktur protein dengan akurasi tinggi tidak hanya mempercepat penemuan obat, tapi juga membuka peluang baru dalam memahami penyakit dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Saya percaya bahwa teknologi ini akan membawa perubahan signifikan dalam dunia kesehatan dan penelitian ilmiah, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup banyak orang di seluruh dunia. Lalu ada opini dari saya. Menurut saya ini AlphaFold 3 merupakan langkah yang sangat besar di evolusi manusia ataupun AI itu sendiri, karena di manusia kita nantinya bisa mungkin memperkecil kemungkinan mendapatkan penyakit ataupun menghilangkan penyakit tersebut. Dan tentunya untuk AI itu sendiri dapat mempelajari hal-hal yang mungkin kita sebagai manusia belum bisa berhasil mencapai level tersebut. Boleh next slide-nya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 15 kami. Diharapkan presentasi ini dapat membantu wawasan kalian dan lebih tahu bahwa AlphaFold 3 ini memiliki potensi yang besar. Sekian, terima kasih.